Bab 37. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Renat pada istrinya. Leonie menceritakan semua yang dia dengar di Willow. Peterlo, yang juga duduk di sana pun hanya diam. Keluargaku tidak akan mempercayai hal-hal begitu. Renat yang terdiam mendengar cerita istrinya akhirnya pun berkata. Leonie menanggapi perkataan suaminya. Aku mengerti hal itu, namun Fang Fang sudah membayar setengah dari biaya bunker itu. Dari mana kita mendapatkan setengahnya jika keluargamu tidak mempercayainya? Uangku ada, ayah dan ibu bisa menggunakan uang itu, jawab Lian. Leonie menggelengkan kepalanya lalu berkata, kakak iparmu tidak memperbolehkan kami untuk menggunakan uangmu. Peterlo tersenyum lalu berkata, maka gunakanlah uangku untuk itu. Kita tidak usah membicarakan hal ini kepada keluarga di sini. Biarkan pembangunan berjalan dulu, nanti di waktunya kita bisa meminta mereka untuk ikut ke bunker kita. Leonie mengangguk sembari berkata, terima kasih. Namun masalah belum selesai. Dia meminta anak berbakat milik keluarga ini untuk dididik di Jiangling. Mendengar itu Renat pun tersenyum lalu menjawab, kalau soal itu tidak masalah. Aku akan meminta putra Jarod. Kembali Leonie menggeleng kepalanya dan berkata, tidak semudah itu. Tuan muda meminta keluarganya ikut semua untuk semua. Itu berarti Jarod sekeluarga harus pindah ke Jiangling. Renat terdiam lalu menjawab, aku akan membicarakannya. Harus hari ini, karena besok sore kita harus berangkat ke Jiangling, termasuk kalian sekeluarga. Lian dan Peter Lo pun mengangguk. Saat itu telepon Leonie berbunyi. Dia langsung mengangkatnya. Keluargaku sudah selesai. Jantel sekeluarga akan ikut besok sore ke Jiangling. Bagaimana dengan keluarga suamimu? Suara Norali terdengar nyaring karena telepon itu di loudspeaker. Masalah dana sudah tidak ada masalah. Tinggal meyakinkan putra dari Jarod sekeluarga untuk ikut. Jawab Leonie dulu. Sekarang suara Mulan Li yang terdengar. Sampaikan ke Renat. Jika mereka tidak ingin ikut maka tinggalkan saja. Yang penting engkau sekeluarga besok sore sudah berada di bandara. Hubungan telepon itu pun terputus. Renat pun berkata, sore ini aku akan mengumpulkan semua orang untuk menyerahkan kedudukanku. Semua orang mengangguk. Lian pamit pulang untuk mempersiapkan semua barang-barang yang penting untuk dibawa ke Jiangling. Sementara Renat mengumpulkan keluarganya, rencananya sore ini nanti semua akan berkumpul. Mengingat semua itu, Leonie mulai bersiap-siap mengemas barang-barang milik mereka. Begitu juga di kediaman Norali. Dia duduk bersama putri dan putranya Gerard Su, yang sekarang menjadi tuan besar keluarga Su. Dia menceritakan semuanya. Gerard pun tersenyum lalu berkata, ibu, jika itu permintaannya maka kita harus ikuti. Jadi ibu dan keluarga adik pergilah dahulu, bawa putraku agar mendapat pelatihan darinya. Kami akan menyusul nanti di waktunya. Norali menggelengkan kepalanya sembari menjawab, tidak bisa begitu. Selain putramu, engkau dan istrimu pun akan mendapat pelatihan. Apa yang akan dilatih? Tanya Nobita penasaran. Norali menjawab, kalian semua harus kebal terhadap racun. Mendengar itu Nobita Su menjadi paham bahwa bencana yang ibunya ceritakan itu adalah racun di udara yang membunuh banyak orang nantinya. Lalu dia berkata, ibu, dia melatih muridnya seminggu sekali. Aku pikir kakak bisa pulang ke Jiangling seminggu sekali untuk menerima pelatihan dan tidak meninggalkan tugasnya mengurus keluarga kita. Ibu coba bicarakan pada Tuan Besar Li, tambah Gerald. Nora menatap Nobita Su lalu berkata, hanya engkau yang bisa meminta ini kepada Cecilia agar dia menyetujuinya. Nobita mengangguk lalu dia kembali bertanya, jika uang ditukar menjadi emas batangan, di manakah kita menyimpan emas banyak itu? Untuk sementara kita menitipnya di bank dan kita harus membangun bunker di rumah ini untuk menyimpannya. Dan jangan lupa buatkan peta agar kita tidak kehilangan di mana posisinya, jawab Norali. Gerard Su mengangguk lalu Norali bertanya pada putrinya, apakah suamimu berada di ibu kota? Nobita Su mengangguk menjawab, dia berada di ibu kota. Aku pamit untuk bersiap dan mengajaknya. Bagaimana jika dia tidak mau? Tanya Norali. Nobita Su tertawa lalu menjawab, maka dia tinggal di sini. Kita kembali ke tempat kediaman keluarga Chen. Karena sudah waktunya, maka semua saudara Renat sudah duduk di meja besar di ruang pertemuan keluarga milik mereka. Setelah membuka pertemuan itu, Renat mengatakan bagaimana dia akan mengundurkan diri dari kepala keluarga. Walau banyak yang senang, namun mereka tidak memperlihatkannya kepada Renat. Bahkan mencoba untuk mempertahankan Renat di posisinya.
Kakak kelima masih sehat dan kuat, kenapa harus pergi? Adik Renat berkata. Kakak kedua Renat pun yang tertua saat ini pun berkata, benar, kata adik ketujuh, engkau masih sehat dan kuat. Jadi aku pikir kepala keluarga tetap engkau. Masalah engkau ingin meninggalkan ibu kota bukanlah masalah. Engkau dapat menunjuk siapa di antara saudaramu menjadi kepala keluarga menggantikan posisimu. Walaupun tahu apa yang ada di hati saudara-saudaranya ini, namun Renat tetap tersenyum dan menjawab, kakak kedua, aku akan tinggal di Jiangling selamanya, tidak akan kembali lagi ke sini. Jadi karena aku ditunjuk oleh ayah, maka sekarang aku menunjukmu sebagai kepala keluarga menggantikan aku. Tapi kakak keduanya ingin menjawab, namun Renat cepat memotongnya. Kakak kedua memang yang seharusnya menjadi kepala keluarga, bukanlah aku. Ayah menunjukku karena kedekatanku kepada 5 keluarga besar, bukan karena prestasiku. Jadi aku mohon kakak kedua dapat menyetujuinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya, jawab kakak kedua. Renat tersenyum lalu memberikan token milik keluarganya kepada kakak keduanya. Jarod Chen sebagai putra paling kecil bangkit. Aku pamit untuk ikut kakak kelima ke Jiangling. Ingin mencoba peruntungan di sana. Kapan kalian akan berangkat? Tanya mereka bersamaan. Renat dan Jarod pun menjawab besok sore. Kami tidak membawa apapun dari kediaman kami, jadi kalian dapat memilikinya, tambah Renat. Jarod adalah putra ke-9 Julian Chen. Dia satu-satunya putra Julian yang tidak berada di pemerintahan. Dan memang dia dikucilkan di dalam keluarga oleh semua saudara-saudara tuanya. Hanya Renatlah yang menghargainya sebagai seorang adik. Saat Renat menceritakan rencananya pindah ke Jiangling, maka dia cepat-cepat menyetujuinya. Walau berat karena dia tidak diperbolehkan untuk membawa apapun milik keluarganya ke Jiangling. Dia memiliki seorang putra bernama Julian Chen, mengambil nama ayahnya untuk menjadi nama putranya. Kini usianya baru 9 tahun. Walau berat baginya karena ini pertama kalinya dia jauh dari keluarga. Bagaimana untuk hidup mereka nanti, dan ini menjadi pertanyaan istrinya juga. Namun dia yakin kakak kelimanya tidak akan membuat dia menderita. Jadi dengan penuh keyakinan dia memutuskan untuk ikut ke Jiangling. Sementara itu di mall, di mana Rianti membawa putrinya berbelanja bersama Richard Ye, sudah duduk di meja makan di sebuah restoran besar di mall itu. Mereka sudah mengirim baju-baju yang engkau beli ke bandara. Anak buahku sudah mengurusnya, Richard berkata sembari menyantap makan malamnya. Rianti mengangguk lalu bertanya, siapa keponakanmu yang akan engkau pilih untuk mendapat pelatihan di Jiangling? Richard hanya tersenyum menjawab, kami tidak perlu memilihnya karena di antara mereka adalah pendamping keponakanmu Taniadi. Rianti menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak, mereka harus berusia di bawah 10 tahun. Maka engkau bisa membicarakannya dengan paman. Richard mengangguk, sedangkan si cantik Dewi tidak memperdulikan semua hal. Dia menyantap makanan yang ada di hadapannya. Dia memang cocok dengan Rejang, bisik Rianti melihat cara makan putrinya. Richard kembali menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Bab 38. Sore di keesokan harinya, Renat sudah berada di dalam mobil minibus milik Peter Lo menantunya. Jarod dan keluarganya juga berada di dalam kendaraan itu. Dia tahu letak bandara Tianjin, namun melihat arah mobil ini bukanlah ke bandara. Walau bingung, dia hanya diam. Apakah barang-barang yang dikemas sudah engkau kirim ke bandara? Tanya Lian pada suaminya. Peter Lo mengangguk lalu menjawab, sudah, barang-barangmu dan Nobita sudah berada di dalam pesawat, termasuk baju Rianti beli untuk putrinya. Dan Chen tersenyum mengangguk lalu berkata, terima kasih. Nanti barang-barangmu disatukan dengan barang milik paman kecilmu, kata Renat pada putrinya. Lian Chen yang duduk di bangku depan menjawab, ayah tenang saja, nanti setibanya di Jiangling aku akan membawa paman berbelanja lagi untuk membeli pakaian baru. Jarod pun tersenyum menjawab, tidak usah, akan merepotkanmu nanti. Leoni berkata, engkau akan menjadi penghuni Bukit Kaba. Jika engkau berbelanja, maka tidaklah repot. Keluarga, karena para pemilik tokolah yang akan membawa barang-barang kepadamu. Jarod menatap kakak iparnya itu karena bingung. Melihat wajah adiknya itu, Renat pun tertawa. Lalu dia pun berkata, engkau hanya memilih dan membawanya pulang. Tidak perlu membayar, karena tagihan akan masuk ke Donghai. Apapun yang kita beli, tanya istri Jarod yang bernama Delia Lin. Leoni mengangguk, apapun yang kau beli. Kenapa begitu? Tanya Jarod penasaran.
Lian menjawab, "Paman kecil, kakakku tidak ingin orangnya di kaki bukit itu susah. Jadi dia membebaskan apapun selama kepentingan pribadi seperti membeli baju, kebutuhan dapur, keperluan sekolah, dan banyak lagi." Jarut menjadi paham, lalu berkata, "Pantas ayahmu tidak menyuruhku membawa banyak pakaian dan barang-barang dari sini." Obrolan keluarga itu terhenti karena mereka memasuki area militer Tianjin, di mana bandara khusus militer berada. Mereka adalah keluarga terakhir yang tiba di bandara itu, karena semua sudah duduk berbincang sembari tertawa di ruang tunggu bandara. Jarod dan istrinya menatap orang-orang itu. Istrinya berbisik, "Bukankah itu Bibi Norah dan Nenek Mulanli yang terkenal?" Walau berbisik tidak lepas dari pendengaran Leoning yang tajam. Sejak dia berlatih lagi, maka pendengarannya semakin tajam. "Benar, itu mereka bersama keluarga masing-masing. Mari kuperkenalkan engkau kepada mereka," kata Leoning sembari tersenyum. Delia pun menatap Leoning. Dia mengikuti ketika tangannya ditarik. Setelah diperkenalkan pada semua orang yang berada di sana, Delia semakin terkejut. Orang-orang itu adalah orang-orang yang hanya dia dengar namanya. Rianti berkata, "Duduklah di sini. Biarkan para laki-laki yang bekerja mempersiapkan pesawat." "Renat, engkau sejak menjadi kepala keluarga terlihat awet muda," teriak Norali sembari tertawa diikuti yang lain. Lian Chen yang duduk di sisi ayahnya menjawab, "Bibi, siapa dulu putri yang merawat ayah?" Sambil terdengar tawa lepas dari orang-orang itu. Itu mendengar jawaban Lian Chen. "Mana suamimu si jenderal itu?" tanya Mulanli. Lian menunjuk ke arah pesawat di mana terlihat Peter sedang mengatur muatan. Melihat itu Mulanli bertanya, "Apakah barang-barang yang kalian bawa banyak?" Lian menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Yang banyak itu barang milik Rianti." "Apakah engkau memborong semua baju-baju yang dijual di mall itu?" tanya Mulan. Rianti tertawa lalu menjawab, "Nenek buyut, itu untuk putri cantikku ini dan Ivon. Ada juga baju untuk Janet." Mendengar itu, Mulanli tertawa lalu berkata, "Engkau hanya kebagian sisa, karena sebelum berangkat ke Hilun, aku sudah memborong habis baju-baju di sana untuk putriku itu." Sembari menunjuk putrinya yang sedang bermain bersama Dewi. Mendengar itu, Rianti berdiri menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. "Nenek buyutmu hanya bercanda. Sejak kapan dia ke mall untuk berbelanja? Baju-baju putrinya dibuat oleh penjahit keluarga Li." Norali cepat berkata sebelum Rianti marah. Mendengar itu, Rianti kembali duduk lalu bertanya pada Mulanli, "Benarkah? Kenapa? Engkau akan pergi dan tidak ikut pulang mencari baju di mall yang lain?" tanya Mulanli balik. Semua orang tertawa mendengar pertanyaan itu. Rianti pun ikut tertawa sembari berkata, "Benar, aku berpikir untuk tidak ikut pulang dulu." "Bagaimana kabar Tuan Muda?" tanya Renat yang memang belum mendengar cerita tentang Rejang dan istrinya. Mulan bertanya, "Apa Leoni tidak bercerita padamu?" Renat menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Nora pun tertawa lalu berkata, "Baru tiba di Jiangling dia sudah memukuli para pemuda yang membalap motornya secara liar." Mendengar itu, Renat pun tertawa. "Dia membangun arena di samping rumahmu di utara," tambah Mulanli yang mendapat info dari Sintasen. Kembali Renat tertawa lalu berkata, "Sama dengan ayahnya. Dia berbeda dari kakak ipar. Kemarin dia menemukan segel kekaisaran Song," bantah Yanti. Mendengar itu, Renat tertarik. "Di mana dia menemukannya?" Sebelum ada yang menjawab, Peter Lo sudah berada di sana sembari berkata, "Obrolannya bisa dilanjut di dalam pesawat." Maka semua orang keluar dari ruang tunggu itu berjalan menuju pesawat yang memang sudah siap untuk terbang. Sementara itu di puncak Kaba, Karin yang diminta datang sudah duduk di hadapan Franklin sembari memperhatikan peta di tangannya. Peta ini memang kota Jiangnam. Namun di peta ini menggambarkan Jiangnam 1000 tahun yang lalu. Karin berkata sendiri. "Mengapa engkau bisa berkata seperti itu?" tanya Franklin. Karin tersenyum menjawab, "Gunung ini sudah tidak ada, sudah dibangun bandara Jiangnam. Lembah ini juga sudah tidak ada, sekarang digantikan bendungan yang menenggelamkan lembah itu." "Jadi lembah ini sekarang sudah berada di bawah air?" tanya Franklin. Karin mengangguk lalu menjawab, "Benar Tuan Besar, walau aku tidak tahu kapan bendungan itu dibangun, namun sekarang lembah itu berupa danau yang luas, yang dikenal dengan nama Danau Emas." Franklin menjadi paham, tempat harta karun yang disebut di dalam peta berada di bawah air. "Kenapa namanya Danau Emas?" pikirnya lagi. Lalu dia menelpon Peter Lo, namun tidak tersambung dan dia bertanya pada Cecilia, "Apakah Rianti pulang sore ini?" Cecilia mengangguk. Melihat ini, Franklin tahu pasti mereka berada di udara saat ini. "Kakak beristirahatlah dahulu. Sebentar lagi engkau tidak akan bisa beristirahat karena orang-orang dari ibu kota akan tiba," perintah Franklin. Karin mengangguk. Dia bangkit lalu memasuki rumah besar. "Apakah harta itu berada di dalam danau itu?" tanya John.
Franklin mengangguk lalu menjawab, dugaanku disitulah tempatnya. Namun siapa yang mau bangun bendungan itu? Johnny terdiam untuk coba mengingat, namun dia tidak dapat mengingat siapa yang membangun bendungan di sana. Aku berpikir pasti di antara 4 keluarga besar yang membangunnya. Anita coba memberikan masukan kepada ayah dan anak yang terlihat berpikir keras itu. John Lee menggelengkan kepalanya sembari menjawab, jika keluarga kita maka aku akan mengingatnya. Kita tunggu biar Peter yang mencarinya, jawab Franklin. John dan Anita pun mengangguk. Mana putramu? Tanya Franklin. Mendengar pertanyaan itu Cecilia tertawa lalu menjawab, apakah dia hanya putraku, bukan putramu? Franklin pun tersenyum lalu kembali bertanya, mana putra kita? Cecilia yang masih tertawa menjawab, dia di tanah ibu, di utara, mengecek kesiapan pembangunan arena balap itu. Apa rencananya dengan membangun arena itu? Tanya Anita. Semua menggelengkan kepalanya. Franklin pun menjawab, aku berpikir itu hanya bantuannya untuk para pemuda di kota ini. Engkau benar, aku berpikir hal yang sama, hanya untuk membagi kebahagiaannya pada pemuda di kota ini, tambah Cecilia. Mendengar itu John Lee berkata, bukankah itu akan lebih membahayakan bagi pemuda-pemuda itu? Franklin tersenyum menjawab, tidak lebih berbahaya jika mereka membalap motor mereka di jalanan umum. Selain membahayakan diri sendiri, juga bagi orang lain yang melintas di jalan itu. John Lee pun mengangguk, dia pun menjadi paham. Sementara itu Rejang sudah meninggalkan tanah kosong di utara kembali ke Donghai Group. Di Donghai dia mendengar presentasi kontraktor. Setelah selesai dia berkata, kalian buat ruang bawah tanah seluas tanah itu. Baru di atasnya dibangun arena. Buat ventilasi yang bisa menyaring udara yang mungkin mengandung racun. Kontraktor mengangguk lalu menjawab, baik tuan. Namun biayanya akan membengkak. Rejang hanya tersenyum lalu kembali berkata, lakukan apa yang aku minta. Sebulan dari hari ini arena itu sudah siap. Setelah mengatakan itu dia keluar dari ruangan itu pulang ke puncak Gabah. Sintasan yang juga ada di sana ikut berdiri dan berkata, kalian lakukanlah apa yang dia minta. Baik, Nyonya San, jawab kontraktor. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.